Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Syamsul Bahari Zen Channel. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload satu video, yaitu video yang ini, di mana di dalamnya saya mencoba untuk mencontohkan beberapa varian atau cara membaca suratul Fatihah. Ya. Maka di video kali ini kita akan menyaksikan, mencari tahu dan sedikit mengulas, walaupun saya terus terang saja bukanlah seorang ahli qiraah, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah khazanah pengetahuan kita bahwa ternyata memang di beberapa negara Islam itu memang ada beberapa negara yang menerapkan bacaan atau varian bacaan Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah dan ayat-ayat lainnya dengan qiraat yang berbeda, dan itu bukan hanya dibaca di luar sholat, akan justru dibaca ketika melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Baik, pada video yang pertama ini kita akan menyaksikan potongan video di mana kita akan lihat satu pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, yaitu di negara Libya, di mana pada sholat berjamaah itu sang imam ternyata membaca suratul Fatihah dan ayat setelah sholat dengan qiraat yang berbeda dari yang biasa kita baca di Indonesia. Dan qiraat yang digunakan di Libya ini ternyata sudah lazim menggunakan qiraat Imam Nafi' dengan riwayat Qulun. Mari kita perhatikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu. Nah, jadi pada ayat keempat pada surah Al-Fatihah, di situ sudah mulai kelihatan ya, dan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa qiraat yang dipakai adalah bukan qiraat Imam Hafs, tapi qiraat Imam Nafi' riwayat Qulun. Karena kalau Hafs Maliki Yaumiddinnya ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Sementara kalau di qiraat Imam Nafi' riwayat Qulun ma-nya pendek. Namun ada kesamaan antara qiraat Imam Nafi' riwayat Qulun dan Waras, di mana kalimat Malik Yaumiddin sama-sama dibaca pendek. Jadi kita masih belum bisa menyimpulkan secara utuh apakah bacaan imam ini adalah bacaan Fatihah imam ini adalah bacaan Qulun atau Waras. Nanti akan kita saksikan pada ayat berikutnya, di mana itu akan membuktikan bahwa sang imam betul-betul memimpin salat dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qulun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ya, jadi setelah sang imam ini menyelesaikan ayat ketiga dari surah Al-A'raf, maka kita sudah bisa menyimpulkan pertama bahwa beliau memang tidak membaca qiraat Imam Hafs seperti yang banyak kita baca, ya, mayoritas kita baca di Indonesia.
jelas menggunakan qiraat lain. Dan kalau menggunakan qiraat Imam Nafi riwayat Waras juga bukan, karena ciri dari bacaan qiraat Imam Nafi riwayat Waras itu sudah bisa kelihatan di ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Seharusnya seperti itu kalau bacaan Imam Nafi riwayat Waras, tapi beliau tidak membaca seperti itu, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa beliau membaca qiraat Imam Nafi riwayat Qalun, bukan Waras tapi Qalun, dan itu terlihat di ujung ayat. Jadi kalau dihafaz di bacaan kita la'allakum tadzakkarun, kalau Qalun membacanya la'allakum tadzakkarun. Dan pada potongan ayat berikutnya kami kembali sudah menyaksikan, menyimak bahwa beliau memang membaca qiraat Imam Nafi riwayat Qalun. Oke, pada video yang pertama kita sudah menyimak salah satu pelaksanaan sholat berjamaah dengan qiraat Imam Nafi riwayat Qalun, yaitu di negara Libya. Maka berikutnya kita akan ke negara lainnya, di mana ada satu negara, yaitu salah satu negara di wilayah Afrika, yaitu Maroko. Dan di Maroko ini ternyata mayoritas sholat berjamaahnya itu dipimpin oleh imam yang menggunakan atau memakai qiraat Imam Nafi riwayat Waras. Selamat menyaksikan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Baik, pada video yang kedua ini kita tidak terlalu mengalami kesulitan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan jenis qiraat apa yang dipakai oleh sang imam, karena meskipun di awal di surah Fatihah ada bacaan yang sama dengan Qalun, Malik Yaumiddin dibaca pendek, ma-nya dibaca pendek, tetapi ketika beliau memasuki ayat yaitu surah Ad-Duha, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa beliau membaca qiraat Imam Nafi riwayat Waras. Karena kalau qiraat Imam Nafi riwayat Waras itu memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendirinya yaitu ada dialek fathah dibaca dengan taklil. Taklil itu kalau mudahnya, simpul, sederhananya kayak bahasa Jakarta. Lu mau kemana? Gue, seperti itu. Maka tadi bisa kita simak sang imam membaca wadduha, tapi bagus sekali ya. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minalula. Itu merupakan ciri khas dari bacaan Imam Nafi riwayat Waras. استوى اعتدلوا
ساووا الصف، ساووا الأقدام بالأقدام. Oke, dari negeri Maroko kita akan kembali ke negara lain lagi, dan kali ini kita akan menyimak bacaan sholat imam yang menggunakan qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf. Dan ini ada satu fenomena yang menarik, bahwa ternyata bukan hanya di negara Timur Tengah yang menggunakan qiraat ini, namun ternyata ada di negara Asia. Nanti simak sendiri dari negara mana. Ada yang sudah menggunakan qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf. الأقدام حاذوا بين المناكب لا تدعوا فرجات للشيطان سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Allah, saya akan baca riwayat Imam Khalaf daripada Imam Hamzah. Allahu Akbar. من المشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى. Masya Allah, luar biasa sang imam. Dan di video ini kita juga tidak perlu waktu yang banyak ya untuk menentukan jenis qiraat apa yang dipakai oleh sang imam, karena tadi sebelum sholat beliau sudah menjelaskan kepada para jamaah makmum bahwa beliau akan membaca dengan qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf agar tidak terjadi fitnah. Dan beberapa ciri dari qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf itu adalah, satu, kalau di waras cirinya adalah taklil kayak tadi, kemane. Kalau ini berbeda sedikit, dia menggunakan imalah. Kayak kita membaca doa untuk perjalanan itu bismillahi majriha. Nah, itu namanya imalah. Tadi beliau membaca surah An-Najm ya dengan dialek yang seperti itu. Wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi. Dan ada satu lagi ciri khas dari qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf ini, pada kalimat-kalimat tertentu dia harus saktah, harus berhenti sejenak kemudian melanjutkan dengan tidak memakai nafas lagi. Seperti kita membaca pada surah Yasin ayat keberapa itu? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, itu ada sakta. Nah, pada bacaan Khalaf pada kalimat-kalimat tertentu maka Khalaf membacanya dengan memakai sakta. Begitu luar biasa. Dan sebagai penutup kesimpulan, artinya begini, kalau bagi orang-orang ahli qiraah, para ahlul Quran yang memiliki ilmu Al-Quran yang luas, barangkali qiraat semacam ini sudah biasa saja.
Tapi bagi kita orang awam seperti saya dan bagi antum-antum sekalian juga yang masih awam, barangkali ini perlu mendapat perhatian. Jangan sampai terjadi fitnah bahwa bacaan imam itu salah, padahal tidak. Memang dengan memakai qiraat. Apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah Al-Quran itu dengan cara yang mudah. Dan lidah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Ada yang tidak bisa menyebut huruf sad. Maka tadi pada bacaan pada bacaan khalaf, sad disebut dengan zat. Ziratal ladzi, ya, seperti itu. Nah, ini menambah motivasi kita bahwa betapa begitu luasnya Al-Quran. Jangankan isi kandungannya, cara varian membacanya pun sudah begitu beragam, memiliki varian yang begitu banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Terima kasih sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, subscribe, dan silakan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.